Audio Jungle. Misi media pembelajaran daring, learning from home. Seharusnya kita bedakan dengan homeschooling. Kalau learning from home itu kita tetap belajar di dunia pendidikan tertentu. Tetapi kalau learning from home itu belajar memang di rumah. Tapi dengan menggunakan kurikulum yang diatur oleh lembaga pendidikan juga. Saya ingin mengajukan paling tidak 5 pertanyaan untuk kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, bagaimana kondisi real pembelajaran daring di tengah hantaman pandemi COVID-19? Lalu apa itu pembelajaran daring? Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran daring untuk efektivitas learning from home? Lalu aplikasi apa yang ideal untuk memanfaatkan media pembelajaran daring? Lalu apakah pembelajaran daring pada lembaga pendidikan hari ini sudah memenuhi kriteria ideal? Nah, 5 pertanyaan itu yang akan kita coba kupas satu persatu pada kesempatan ini. Saya ingin masuk pada pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi real pembelajaran daring di tengah hantaman pandemi COVID-19 saat ini? Banyak kawan-kawan saya yang berpandangan bahwa sekitar 60-70% itu lembaga pendidikan tidak siap menerima pembelajaran daring. Karena yang mereka anggap daring itu kadang-kadang dengan melalui WA saja sudah dianggap daring. Apakah itu yang semestinya yang termasuk dalam pembelajaran daring itu? Tentu nanti kita akan lihat bersama. Nah, saya ingin melihat dulu beberapa tantangan ini. Tantangan yang pertama itu, ya kalau di sekolah dasar dan menengah, keterampilan guru. Nah, ini amat sangat beragam. Sudah sekian banyak juga guru yang bagus, tapi mayoritas, terutama di lembaga pendidikan dasar itu, mengalami suatu kendala yang sangat luar biasa. Yang kedua itu ketersediaan teknologi. Bayangkan itu suatu revolusi yang sangat luar biasa menurut saya. Dari sekolah yang mengharamkan penggunaan teknologi. Jadi ada kepala sekolah yang haram menggunakan HP di sekolah. Lalu tiba-tiba tidak ada jalan lain, harus menggunakan HP. Lalu tantangan ketiga, konektivitas internet itu sendiri. Kita ketahui bahwa di Indonesia pada umumnya tidak terjalin kerjasama antara BUMN yang bernama telekomunikasi dengan lembaga pendidikan. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Bahkan produk telekomunikasi tidak menunjang penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Jadi saya heran juga ini. Seharusnya sebelum dia mengembangkan teknologi ke sektor-sektor umum, seharusnya diberikan dulu kepada sektor pendidikan untuk menggunakan teknologi. Tapi kenyataannya tidak. Nah, selanjutnya itu dukungan pemerintah. Sejauh mana sih pemerintah secara jeli hadir di setiap lembaga pendidikan? Apakah pemerintah hadir atau apakah anggota-anggota DPR juga itu hadir di setiap lembaga pendidikan? Saya kira amat sangat jarang. Lalu yang terakhir itu dukungan pimpinan. Apakah pimpinan yang ada di lembaga pendidikan itu mensupport atau mendukung pelaksanaan pembelajaran daring
yang secara hari ini sendiri-sendiri dilakukan oleh para guru. Nah, ini kelima tantangan ini menjadi perenungan kita bersama. Sebelum kita lebih jauh untuk membahas bagaimana sih kondisi real pembelajaran daring saat ini yang terselenggara. Saya ingin menurunkan salah satu survei ini secara internasional. Itu yang dilakukan oleh AACSB. Nah, ada 51% secara global ya, dan ada secara regional, orang menggunakan virtual format ini, jadi online maksudnya, itu telah mengkonversi. Jadi paling banyak itu di negara-negara Oseania. Mungkin juga termasuk salah satunya Indonesia di sini. Walaupun negara-negara Oseania itu sebenarnya negara-negara kecil yang secara terpisah-pisah di Asia sebenarnya. Tapi mereka juga memasukkan. Jadi ada 86% yang sudah mengkonversi pembelajaran yang tadinya face-to-face itu tatap muka ke online. Jadi Middle East itu 84, ada USA 44%, lalu 43%-nya itu Afrika, 33% itu Kanada. Nah, tetapi dari sekian banyak itu, kita bisa melihat mereka-mereka yang tidak pernah melaksanakan face-to-face sebelumnya, itu di Middle East itu 69%. Maksudnya tadinya tidak pernah melaksanakan online sebelumnya, tetapi tiba-tiba beralih. Lalu 20% di Eropa, lalu 8% di USA. Jadi mereka tidak punya pengalaman sebelumnya. Jadi yang paling besar itu di Middle East. Termasuk halnya di Indonesia kalau menurut saya. Kalau dilihat dari segi bagaimana cara mereka mengkonversi, kalau di Indonesia, katakanlah negara-negara di Oseania tadi itu ada 20% hanya mengkonversi kelas saja. Jadi maksudnya hanya berada di rumah, tetapi seluruh fasilitas yang ada itu tersedia di dalam kampus atau di lembaga pendidikan. Tetapi yang mengkonversi semua kelas itu dari face to face ke online itu ada 79%. Ini suatu angka yang sangat luar biasa. Ini di seluruh dunia ini. Nah, coba kita lihat sedikit tentang bagaimana Indonesia saat ini. Ini kayaknya tidak bisa berpindah ini. Sorry. Baik. Saya melihat dulu. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa negara saja ini yang disurvei, tapi paling tidak hampir sama lah. Jadi daerah-daerah di Indonesia itu ada persentase berdasarkan media belajar offline seperti buku dan lembar kerja siswa itu masih mendominasi. Nah, sekalipun di rumah, pada saat musim pandemi ini, mereka tetap mempertahankan ini. Media belajar offline-nya masih tergantung pada buku dan lembar kerja siswa. Nah, kemudian yang menggunakan bahan ajar secara online ini, media belajar online yang membutuhkan jaringan internet, itu kalau di Jawa Tengah itu lumayan, 40%. Tapi kalau di luar Jawa, nah ini kasihan. Ada yang 7%, seperti di NTB, yang ada di NTT itu kasihan hanya 4%. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu amat sangat tidak siap jikalau mereka beralih ke pembelajaran online. Nah, yang ketiga,
Kalau kita lihat itu berdasarkan tidak ada bahan. Jadi ada yang tidak punya bahan juga ini. Kalau kita bisa bergeser dulu sedikit ini. Tidak ada bahan yang diberikan oleh guru itu 28%. Nah, saya khawatir juga di beberapa daerah kalau di sekolah dasar dan menengah itu jangan sampai guru itu tidak memiliki materi yang memadai untuk didistribusikan kepada peserta didik. Nah, itu menjadi pertanyaan besar karena perlu ada survei. Dan kalau bisa mahasiswa kita arahkan kepada penelitian survei di sini. Supaya kita bisa mengetahui seberapa besar itu guru yang telah memanfaatkan media online itu atau daring, lalu yang mempertahankan pembelajaran yang menggunakan bahan secara tradisional, dan juga yang tidak sama sekali menggunakan itu. Jadi perlu ada survei secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak-anak kita S1 di perguruan tinggi. Sekarang, apa itu pembelajaran daring? Saya sebenarnya ingin memaparkan ini, ada beberapa undang-undang, tapi saya kira bisa dilihat di dalam slide saya itu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah lama menyediakan hal ini, cuma memang lembaga pendidikan yang tidak begitu menganggap penting ini. Bahkan kami di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, jadi mohon maaf sebenarnya pembelajaran daring yang kita laksanakan di UIN ini adalah hasil kontribusi pembelajaran daring juga yang kami kembangkan berdua bersama Profesor Azhar dari hasil penelitian kolaborasi internasional kami pada tahun 2019 yang lalu. Nah, sekalipun kami sudah memperkenalkan di Pasca Sarjana pada tahun 2019, tapi tidak banyak dosen yang tertarik untuk itu. Nanti setelah situasi pandemi ini begitu memberi tantangan yang paling besar kepada para dosen, baru seperti saya ini setengah mati untuk melayani kawan-kawan yang ada di baik fakultas maupun di beberapa fakultas lain. Saya ingin langsung ke teori sedikit ya. Jadi online learning ini sebenarnya pembelajaran yang menggunakan basis internet dan website untuk memfasilitasi belajar dan membangun pengetahuan melalui tindakan dan interaksi yang bermakna. Nah, kalau ini yang kita pakai, basis internet dan website. Nah, apakah pembelajaran melalui WA? Apakah menggunakan basis internet? Ya mungkin iya. Tapi apakah ada website yang diberikan di situ? Apakah menggunakan teknologi yang ada? Nah, itu masih pertanyaan besar. Saya diundang di sekolah SMA tempat anak saya belajar. Saya bertanya kepada gurunya, apa Bapak dan Ibu sudah menyelenggarakan pembelajaran online? Sudah Pak, semuanya, semua guru-guru sudah. Bagaimana bentuknya? Mereka mengatakan melalui WA. Dan saya kira model yang seperti dilakukan oleh sekolah tempat anak saya belajar ini, mungkin itu juga yang terselenggara di sekolah-sekolah yang lain. Masalahnya adalah bagaimana sih mengukur, bagaimana mengetahui kalau anak itu belajar sesuai dengan jam dan waktu menurut roster yang ada. Atau dalam satu hari itu berapa lama mereka belajar, kita tidak bisa mengukur. Itu yang menjadi masalah. Nah, istilah itu sudah disebutkan oleh Pak Dekan tadi, itu ada juga istilah yang mirip e-learning, yang merupakan pemerolehan pengetahuan yang terjadi secara elektronik melalui internet. Ya, menggunakan basis internet juga. Cuma ini dia hanya menggunakan
bukan secara teleconference. Dia hanya mengandalkan itu basis different time in different way begitu. Jadi place and time ya. Dia menggunakan waktu yang berbeda pada tempat yang berbeda. Basis website yang mereka pakai karena bersifat elektronik. Tapi kalau pembelajaran online atau pembelajaran daring bisa menggunakan basis website, bisa menggunakan video conference secara teleconference. Nah, ada juga PJJ. Sebenarnya ini pendidikan formal seperti yang diselenggarakan oleh UT. Tapi banyak perguruan tinggi di Eropa dan di Amerika atau negara-negara lain yang menawarkan PJJ ini. Lalu ada yang disebut dengan virtual learning yang menggunakan basis internet juga, bermediasi elektronik maksudnya. Jadi yang menjembatani kesenjangan yang disebabkan oleh keterpisaan guru atau dosen dengan peserta didik. Nah, ini keempat poin ini agak mirip-mirip tetapi tidak persis sama. Tapi sebenarnya yang kita kaji pada kesempatan ini adalah pembelajaran on atau dalam, lain jaringan sama dengan online atau daring. Jadi pembelajaran dalam jaringan yang memanfaatkan jaringan internet itu. Sama dengan pembelajaran online kalau dalam bahasa Inggrisnya. Saya ingin lanjut ini karena waktu juga. Saya sedikit saja ini. Ini yang kami kembangkan dengan Prof. Azhar itu model pembelajaran online-nya. Jadi kami bagi dua di sini, online learning system. Yang pertama itu yang di-online-kan itu ada model yang di-online-kan. Model pelaksanaan pembelajarannya. Yang kedua, konstruk mata pelajaran atau mata kuliahnya yang di-online-kan. Jadi kalau dengan cara menyelenggarakannya itu ada yang sinkronos, ada yang asinkronos. Sinkronos itu yang kayak video call atau video conference atau telepon basis website tadi gimana saja. Lalu yang memadukan keduanya. Jadi tapi face to face itu terutama di awal-awal. Kalau saya sendiri masih dapat pada bulan Maret itu untuk face to face-nya sekitar 3 kali pertemuan, barangkali selebihnya baru menggunakan sinkronos dan asinkronos. Sedangkan yang terkait dengan konstruknya ini nanti kita akan bahas secara bersama. Ada 4 poin penting. Ada gambaran umum mata kuliah, ada sistem komunikasi yang kita gunakan, ada penyediaan bahan bacaan, lalu aktivitasnya. Jadi ini mohon maaf berbahasa Inggris karena kami kirim ke jurnal Q1, yaitu di Educational Research and Technology and Development maksudnya. Jadi ini yang memuat tulisan kami ini dan oleh karena itu kami sudah membahas bahasa Inggris kan. Yang kami beri nama dengan Learning Management System with Moodle Platform. Jadi dengan menggunakan Moodle ya. Sebentar kita akan berbicara. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya sudah mengumpulkan sekitar 50 aplikasi pembelajaran online. Belum ada yang bisa menyamai Moodle. Oleh karena itu di UIN Alauddin yang diintegrasikan itu Moodle saat ini. Jadi ada juga yang nomor 2, ada namanya Blackboard, tapi itu tidak bisa sama dengan yang Learning Management System yang berbasis pada Moodle. Saya lanjut saja ini karena terkait dengan konsep saja. Saya kalau begitu langsung ke sini.
Nah, yang paling perlu itu kalau pembelajaran di sekolah dasar dan menengah, gunakan ini aplikasi audio dan visual. Jadi aplikasi audionya ini ada Audacity, ada Posen Audio, ada Wavepad, ada Bear Record. Bear Record ini secara online, bisa langsung merekam suara itu secara online. Jadi itulah nantinya yang akan di-save, lalu disimpan di dalam CD atau flash disk yang bisa diberikan kepada anak-anak. Lalu ada yang visual seperti MindMeister, ada Bubble, Visual World, dan seterusnya. Bisa dilihat di dalam slide itu. Nah, ada aplikasi video dan LMS ini. Saya ingin jelaskan sedikit tentang aplikasi video. Video ini yang paling banyak digunakan itu adalah Movie Maker itu karena terintegrasi dengan Office, tapi sekarang sudah terpisah. Lalu ada V-Video, ada Kizoa, dan ada beberapa yang lainnya di bawah sampai ke Camtasia. Lalu ada LMS-nya, model ini menurut urutan yang paling banyak digunakan itu, model Blackboard. Nah, tapi kalau di Indonesia ada Edlink. Bisa dibuka situs ini, bisa langsung kita integrasikan perkuliahan. Ada Edmodo, ada Google Hangout. Bisa kita gunakan nanti. Ini dengan, ini langsung dengan video conference-nya ini. Tapi video conference yang paling bagus, itu yang kita gunakan ini, yaitu Zoom ya. Jadi ada beberapa yang lainnya, tetapi menurut saya belum ada yang bisa menandingi Zoom itu. Yang sedikit bisa menandingi adalah Skype. Nah, saya langsung saja ke LMS. Ini sebenarnya yang paling ideal ini. Jadi saya berikan contoh sedikit tentang LMS UIN. Nah ini, tapi saya ingin men-share sedikit ini. Pendidikan dasar dan menengah ini bisa merancang pembelajarannya di sini. Jadi ada Mind Mapper namanya, bisa dibuatkan ini materinya. Jadi guru secara simpel saja materinya bisa dibuat, terutama yang berada di pedesaan misalnya, bisa mengirim saja itu materinya yang sudah dikembangkan seperti ini. Jadi di akhir juga begini. Cuma memang sekali lagi, yang seperti ini mesti di-workshopkan begitu. Tidak bisa dalam bentuk seminar. Saya buka ini. Jadi yang ideal itu yang pertama, ada gambaran mata kuliahnya, ada komunikasinya, ada sumber belajarnya. Jadi buku sudah tersedia, tinggal mahasiswa atau siswa download. Ada jurnalnya atau sumber lain. Nah, di sini ada pertemuan pertama, pembahasan silabus dan RPS. Nah, ini pertemuan pertama, topik pertama. Jadi kegiatannya itu pertama, mereka membaca materi pertama, ada PowerPoint-nya, ada videonya, ada diskusi online-nya, lalu ada kuisnya. Jadi ini yang paling perlu untuk mengukur aktivitas ini, ada di dalam kuis dan ada di dalam discussion forum atau online discussion. Nah ini semua bisa diakses. Saya berikan contoh satu, misalnya ketika diklik reading chapter, langsung mereka dapatkan itu chapter pertama. Jadi mereka bisa langsung mendownload di sini. Nah seperti ini misalnya. Kembali, kemudian begitu diklik PowerPoint muncul PowerPoint-nya. Begitu diklik video, jadi mereka bisa mainkan video. Dengan sendirinya mereka langsung mengelik dan memainkan video yang ada. Jadi ini antara lain. Nah, yang paling menarik di sini, semakin tinggi juga aktivitasnya. Misalnya video
nonton video langsung dilanjutkan dengan video transcription. Jadi apa yang dia nonton ditranskripsi di sini. Lalu ada kuis, tetap juga ada discussion forum. Terakhir Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dengan mudah itu kita nilainya, tidak ada dusta di antara kita. Jadi kalau kita klik nilainya, keluar itu nilai dari sekian banyak mahasiswa. Jadi berapa poin yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa, ini langsung kelihatan di sini. Jadi nilai akhirnya nanti bisa diakses oleh mahasiswa, dan bisa juga mereka itu mendebat kita. Pak, kenapa saya bisa dapat nilai sekian? Kenapa yang si A bisa dapat nilai sekian? Oh, lihat itu di mana Anda tidak punya nilai. Jadi terlacak secara digital begitu. Jadi pembelajaran yang ideal itu pembelajaran yang menggunakan basis learning management system. Nah, sayangnya misalnya lembaga pendidikan di sekolah dasar menengah, misalnya mereka punya website tapi tidak terintegrasi learning management systemnya, belum dikembangkan begitu. Ada sebagian barangkali, tetapi mayoritas belum. Nah, kalau ini yang dilakukan, gurunya juga itu tidak repot, pendidikan secara demokratis bisa terbangun, tidak ada dusta di antara kita, penilaian bukan berdasarkan perasaan, melainkan berdasarkan data. Masalahnya selama ini banyak dosen sekalipun menilai mahasiswanya itu berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan data. Penilaian berdasarkan perasaan itu adalah penilaian yang keliru, tidak demokratis, dan juga mengabaikan sistem keadilan yang ada di dalam diri peserta didik itu sendiri. Sekarang yang kita bangun itu adalah pendidikan yang sangat demokratis. Silakan mereka memprotes, kita akan menjelaskan secara digital menurut proses yang dilakukan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Sehingga pembelajaran online itu seharusnya pembelajaran yang berbasis pada peserta didik, juga berbasis pada proses dan hasil. Dan bukan pembelajaran yang hanya berbasiskan pada hasil saja. Nah, ini contoh saja yang saya berikan itu. Setiap kali pertemuan ada indikator penilaiannya, ditambah dengan UTS, lalu ditambah dengan final project-nya. Nah, inilah sebenarnya external links yang bisa mereka ikuti. Mereka sambil menambah pengetahuannya bisa mengaktifkan aspek psikomotorik mereka. Saya kira itu secara sekilas yang bisa saya hadirkan pada kesempatan ini. Kemudian saya kembali ke slide yang terakhir dan pertanyaan yang mesti kita jawab sendiri-sendiri. Apakah pelaksanaan pembelajaran daring pada lembaga pendidikan saat ini sudah memenuhi pembelajaran yang ideal seperti yang sudah diberikan tadi? Saya tidak akan menjelaskan ini. Mari kita renungkan bersama. Kalau belum ideal, mari kita gunakan seperti apa yang menjadi panduan tadi. Saya kira itu yang menjadi pembahasan saya pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Pak Arsyad sebagai moderator pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.